2026 ini sudah lewat separuh. Saudara bisa rasa enggak? Yang jelas waktu itu terus berlalu. Selama waktu berlalu, adakah Anda sudah berguna bagi kerajaan surga? Lalu gimana caranya supaya jadi berguna itu? Mari di bulan ini tema yang diberikan adalah biarlah di setiap pekerjaan, di setiap hubungan kita boleh menganggap sebagai ladang pelayanan. Ya, harus berlandaskan kasih dan sebagai ladang pelayanan. Jadi dimanapun Anda berada, dengan siapapun Anda kontak, itu adalah ladang pelayanan Anda. Ya. Mari saya ambil temanya adalah DNA Kristus dalam hubungannya dengan pemberitaan Injil. Kalau tidak punya DNA-nya Kristus, kelihatannya melayani tapi tidak ada hasilnya dan tidak ada gunanya. Itu sebabnya kita semua harus punya DNA Kristus, supaya lewat DNA Kristus ini kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada, dan kita boleh memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, di Matius 24 ayat 12 sampai 14. Matius 24 ayat 12 sampai 14. Bisa dibantu baca? Matius 24 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, kesudahan akan segera tiba. Kesudahan akan segera tiba. Kita ngelihat tanda-tanda zaman dan kita lihat keadaan. Bahkan kalau Anda lihat loncengnya Tuhan, negara Israel itu, saudara, Anda tentu bisa merasakan bahwa kesudahan itu tidak akan lama lagi. Dan kalau kesudahan ini sudah tidak lama lagi, maka di sini dikatakan kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Tidak ada kasih, masing-masing orang cenderung egois, cenderung untuk menuruti hawa nafsu, kejahatan, dan kasihnya sudah tawar. Bahkan bukan cuma tawar, jadi dingin. Tapi dikatakan ayat 13, siapa yang bisa bertahan dalam kasih itu, maka ia akan selamat, dan lewat orang yang bertahan inilah Injil kerajaan bisa diberitakan, sehingga bangsa-bangsa ini bisa menerima keselamatan. Saudaraku, yang bagian pertama saya katakan bahwa kesudahan sudah dekat. Kasih kebanyakan orang itu jadi tawar, jadi dingin. Bahkan kalau Anda baca di 2 Timotius 3, tidak usah dibaca, tapi saya sebutkan ayat 1 sampai 7. Saudaraku, di situ dikatakan bahwa hari-hari terakhir akan segera datang. Dan di hari-hari terakhir ini masa akan jadi lebih sukar lagi. Karena manusia ini condong egois, jadi hamba duit, saudaraku. Mereka akan
sombong, dan macam-macam yang akan saya angkat di ayat yang ke-4 sampai 6. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5-nya, secara lahiriah mereka beribadah, menjalankan ibadah. Jadi bukan orang yang tidak ibadah loh saudaraku, bukan orang yang tidak ke gereja, bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Di sini dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada dasarnya, pada hakikatnya, ya mereka memungkiri kekuatan Allah. Kenapa? Yaitu karena lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu sebabnya kelihatannya mereka beribadah, tapi sebetulnya ketika ibadah pulang tidak dapat apa-apa. Ke gereja setor muka, ke gereja tulis absensi, atau ke gereja temu temen, dan lain sebagainya. Apalagi sudah ada gadget gini, ke gereja, tapi yang dibuka Alkitab, yang ada di gadget. Sebetulnya enggak baca Alkitabnya, tapi enggak tahu apa yang dikerjakan. Ini kelihatannya mereka ibadah, tapi enggak dapat apa-apa. Pulang balik kosong. Datang pulang lagi ya kosong lagi, enggak dapat apa-apa karena memang enggak dengar gitu saudaraku ya. Ini di 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Sebab di antara mereka banyak yang bukan anak Tuhan sebetulnya, tapi nyelundup jadi anak Tuhan. Gitu ya. Ayat yang ke-7, walaupun selalu ingin diajar. Jadi ini ada lagi satu tingkat. Kalau ke gereja cuma ya temu konco, absensi lah apa. Yang ini seneng diajar. Tapi apa? Tak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena yang didengar itu cuma jadi teori, yang didengar cuma sebagai pengetahuan, tidak pernah menerapkan firman Tuhan. Jadi ini menyebabkan dunia ini makin jahat, saudara. Saudara kalau di Bali, tidak tahu di sini ya. Di Bali waktu awal-awal saya kuliah gitu, saya ini salah jalan. Saya salah jalan. Di satu jalan ada verboten tapi saya ini tidak lihat. Saya salah jalan. Oh sampai di tengah-tengah jalan itu saya di stop polisi. Di stop polisi, punya SIM? Punya. Anda salah jalan. Gitu saudaraku ya, Anda salah jalan. Oh iya Pak, enggak tahu ya Pak. Gitu. Memang enggak tahu saudara karena awal-awal kuliah. Setelah ngomong-ngomong, dia tanya, lu kamu dari mana? Gitu. Dilihat motor saya L. Oh orang luar kota. Tak kasih tahu ya, ini pelanggaran. Tapi karena Anda tidak tahu, ya pergi sana. Besok jangan ngulang. Tuh. Nah, sekarang ini kasusnya pelanggaran bukan dilakukan oleh orang yang tidak ngerti, tapi pelanggaran dilakukan kepala polisi, orang yang mengerti hukum, orang yang menata aturan. Lah, menurut Anda kalau lebih ngerti tapi tidak menjadi pelaku, ini kesalahannya double enggak? Hukumannya double enggak? Kejahatannya double enggak? Makanya dikatakan hari-hari terakhir, masa kesudahan sudah dekat, orang jadi semakin jahat. Karena orang yang dengar firman, orang yang ke gereja, orang yang beribadah tapi hakikatnya tidak ibadah.
Orang yang dengar firman, suka dengar, tapi tidak pernah jadi pelaku, bahkan malah menjadi pelaku pelanggaran. Karena tahu celah-celahnya, aku tahu bolongannya, tahu lubang-lubangnya, caranya untuk terhindar dari hukuman. Kayak apa? Jahat, saudara. Ini masanya. Yeskil 33 yang ini dibaca saja, itu ayat 31. Yeskiel 33 ayat yang ke-31. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Ya, saudara. Berkerumun kayak rakyat yang aduhai gitu, saudaraku ya. Mendengar suaramu, tapi pada hakikatnya mereka tidak melakukan. Mulut mereka manis dengan kata-kata cinta. Api loh khotbah, api. Itu firman Tuhan bener gitu, saudaraku. Tapi pada dasarnya mereka itu bukan dengar firman, bukan menjadi pelaku firman, tapi cuma demi sebuah motivasi. Hati-hati saudaraku ya, Anda datang ke gereja, Anda menjadi pelayan Tuhan, harus punya hati yang murni, harus punya motivasi yang murni. Kasih Allah harus ada dalam diri kita. Kalau kasih Allah tidak ada dalam diri kita, kita ini akan cenderung menjadi pemberontak. Kita cenderung menuruti hawa nafsu. Kita cenderung dengar firman tapi tidak menjadi pelaku. Mulut kita bisa merespon dengan manis, tapi kenyataannya kita ini sebetulnya pemberontak. Kita menjalankannya bukan ibadah, tapi kita ini menjalankan demi tuntutan sebuah motivasi. Ya. Hari ini dikatakan zaman akhir akan terjadi gini. Saya akan ambil beberapa contoh, saudaraku ya. Saya ceritakan saja beberapa contoh yang demi sebuah motivasi, maka menghalalkan segala cara. Halal caranya, apa saja jadi halal. Yang tidak benar jadi benar. Mereka tidak kenal kebenaran. Tidak mau peduli. Sebenarnya ngerti tidak ngerti, tapi tidak mau peduli. Contoh yang saya ambil, Anda masih ingat ceritanya Gideon? Saya yakin semua kenal Gideon ya. Semua kenal Gideon. Gideon ini punya nama lain siapa? Halo, ada yang tahu nama lainnya Gideon? Ayo, guru sekolah minggu. Dapat hadiah loh. Siapa itu tadi? Yerubbaal. Yerubbaal ini punya anak berapa? 71 malahan. Anaknya Yerubbaal 71. Yang 70 ini anak istri-istrinya, yang satu ini anak gondeknya. Ibunya orang Sikhem, namanya Abimelekh. Gitu saudaraku ya. Anda tentu ingat perumpamaan di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Ada pohon cari raja. Datang kepada pohon zaitun. Kamu jadi raja atas kami. Oh lah, aku jadi minyak,ku jadi apa? Datang pohon ara, manisanku buat apa? Datang ke pohon anggur. Loh, buah anggurku untuk apa? Tidak mau. Tapi datang ke semak duri. Kamu tenan loh ya, aku diangkat jadi raja. Lek gak manut, awas.
api akan memakan kamu. Jadilah raja, saudaraku ya. Ini perumpamaannya tentang Abimelekh. Dia punya 70 senior, 70 saudara yang lebih berhak menggantikan Yerubbaal jadi hakim atas Israel. Tapi demi ambisinya, demi hawa nafsunya, dia datang ke rumah ibunya, ke Sihem, dan dia menghasut semua warga Sihem. Dia mengajak semua warga Sihem, kamu enak dipimpin 70 anak Yerubbaal atau tak pimpin? Milih lu punya pimpinan 70. Kedua juga, aku ini darahmu, saudaramu, ada saja untuk memblow up sesuatu yang menguntungkan dia. Ya ini, saudaraku, dia halal semua cara. Sampai satu hari 70 saudaranya dibunuh di atas satu batu. Kecuali satu adik paling kecil lolos, aku ya, karena bersembunyi. Itu yang kelak jadi hakim atas Israel lagi. Tapi selama beberapa tahun Abimelekh jadi hakim. Ya, saya ajak, mau baca? Nutut enggak ya? Ya, ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Ya, enggak usah dibaca dah. Itu ceritanya gitu ya. Yang penting dia naik jadi raja, semua saudaranya dibunuh kecuali yang lolos. Saudaraku, jahat enggak? Saya tanya, jahat enggak? Ya, saudara, demi untuk jadi pemimpin. Satu. Yang kedua, demi juga untuk ambisi pribadinya. Demi kedudukan, demi banyak hal. Bahkan bisa dikatakan demi warisan. Warisannya Yerubbaal, ya pemimpin itu. Maka saudara sudah tidak lagi jadi saudara. Yang ada adalah bagaimana caranya. Ya ini, menuruti hawa nafsunya. Walaupun dia ngerti kebenaran, dia tidak menjadi pelaku kebenaran. Dan akhirnya jadi lebih jahat. Satu, Abimelekh. Jahat enggak? Kasihnya jadi dingin enggak? Bukan cuma kasih dingin, kejem, saudaraku ya. Oh, satu batu, saudaranya 69 dibecoi di sana satu-satu. Padahal kamu lek ambek dulurmu lak cinta sih. Cinta enggak kalau sama dulurmu? Aku ini mau ketemu dulurku, ojo didang-dangi ta, gitu saudaraku. Lek gak ono warisane. Lek ono warisane gegeran. Iki bagiannya siapa? Siapa lebih banyak? Itu mulainya. Anda dengar berita-berita terakhir ini. Bagaimana kekejaman demi kekejaman sedang berlaku di Indonesia. Ya, luar biasa. Itu Abimelekh. Ada lagi demi persaingan. Kira-kira siapa ya kalau demi persaingan itu? Ayo. Dua Samuel 20 ayat 9 dan 10. Orang ngetop. Panglima perangnya Daud. Saya cerita aja ya, nanti woco di rumah. Panglima perangnya Daud yang namanya Yoab. Ngetop enggak? Ngetop belani Daud enggak karu-karuan, bagus, prestasinya luar biasa. Tapi ketika satu waktu pemberontakan Salomo terjadi, Salomo mengangkat seorang panglima namanya Amasa.
Wah, jadi panglima perangnya Salomo untuk berontak sama Daud. Salomo dibunuh Yoab. Maaf, siapa? Bukan Salomo. Yang rambutnya ikal panjang. Siapa itu? Tuh, kalau mau nyebut yang ingat Absalom, betul ya. Absalom. Waduh, paling ganteng anak Daud itu Absalom, saudara. Rambutnya kalau ditimbang mahal sekali, luar biasa. Dan Absalom ini mengangkat panglima namanya Amasa. Diajak perang ngelawan Daud. Sampai Absalom dibunuh oleh Yoab. Daud sebetulnya pesen, jangan bunuh anakku. Tapi Yoab bunuh Absalom ini. Anda tahu singkat ceritanya, Amasa ini diajak Daud. Setelah Yoab mati, Tuanmu sudah mati. Kamu jangan terus berontak. Ayo bergabung ke sini. Ada satu kalimat Daud. Nanti kamu tak jadikan panglimaku, gantikan Yoab. Saudaraku ya, Anda baca di 2 Samuel 20 itu Anda akan nemukan. Daud ini ngomong nanti kamu tak pakai jadi panglima, ganti Yoab. Dengar enggak kira-kira Yoab? Kalaupun Yoab enggak dengar, anak buahnya dengar saudaraku. Dan anak buahnya pasti sampai ke Yoab. Itu sebabnya di ayat 9 dan 10 ini. Ketika Amasa ini bergabung ke Daud, saudara, ini itu ayat yang kita baca, yang dilakukan oleh Yoab adalah Yoab ini bawa pedangnya jatuh gini, saudara, dia pura-pura ngomong, apakah kamu baik-baik saudaraku? Yang namanya Amasa ndak berjaga-jaga belas, tapi di satu tangan merangkul, satu tangan langsung tembus. Perutnya brodol sekali tok. Saking emosinya, banter nyublese saudaraku. Bukan dicubles sama peniti, sama pedang. Amasa ini saudaranya enggak kira-kira? Amasa ini keponakannya Daud, saudara. Luar biasa, kendel Yoab ini. Daud ini majikannya dia. Saudara, saya ambil 2 contoh saja. Contoh pertama tadi Abimelek, contoh kedua yang namanya Yoab. Kira-kira kejam enggak Yoab ini? Punya kasih? Halal segala cara. Demi persaingan. Kamu enggak tak pateni, kedudukanku terancam. Itu sebabnya kamu harus habis. Jadi apa yang dituliskan di Matius 24 tadi, dan 2 Timotius 3 tadi. Kasih kebanyakan orang jadi dingin. Kesudahan segala sesuatu orang cenderung egois dan menghalalkan banyak cara menuruti hawa nafsu. Walaupun dia tahu kebenaran, walaupun dia ibadah, walaupun dia mendengar kebenaran itu. Tapi dia pada hakikatnya tidak peduli dengan. Saya tanya, zaman ini banyak yang gitu enggak? Ya, Anda nilai sendiri, gitu ya. Anda nilai sendiri. Padahal, saudaraku, padahal. Yohanes menuliskan, Allah adalah kasih.
Kalau kasih sudah menjadi dingin, sudah menjadi tawar, bahkan sudah berubah jadi kejam, di mana identitas Allahnya? Di mana DNA-nya Allah itu kasih? 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Tolong itu. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saudara-saudaraku saling mengasihi. Ya. Mic-nya enggak kedengaran. Dibetulin dulu. Mari kita saling mengasihi. Dibaca bareng aja. Ayo dibaca bareng. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Ya, terus dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab ayo 3, 2, 1. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi DNA-nya Allah, kasih. Identitasnya Allah, kasih. Orang yang tidak punya kasih, orang yang kasihnya jadi tawar, artinya sudah pernah kasih lalu jadi dingin. Itu artinya tidak bisa bertahan sampai akhir. Orang yang tidak bisa mempertahankan DNA-nya Allah, orang yang tidak bisa mempertahankan identitasnya Allah, dan dituliskan juga kamu adalah anak-anak Allah. Kalau kamu adalah anak, berarti DNA-nya harus harus sama. Bahkan 1 Petrus 3, 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan kita ini oleh Allah, setelah kita jadi anak-anak Allah, kita diperlengkapi Allah dengan segala sesuatu yang berguna untuk bisa punya ID-nya Allah, yaitu kodrat kita dari hidup yang lama berubah punya kodrat ilahi. Anda punya kodrat ilahi? Halo, punya kodrat ilahi? Apa itu kodrat ilahi? Yang inti adalah kasih Allah ada dalam hidup kita. Yang tidak bisa bertahan, Yoab. Yang tidak bisa bertahan, Abimelek tidak bisa bertahan. Dan banyak tokoh-tokoh iman sebetulnya akhirnya jatuh karena tidak bisa mempertahankan kodrat ilahi. Padahal Efesus katakan hidupmu yang lama sudah ditinggal dan ganti dengan yang baru. Kodratmu yang lama, manusia duniawi, manusia Adam sudah dibuang, diganti dengan kodrat yang baru, manusia Kristus. Jadi tidak bisa, saudaraku ya, tidak bisa. Dan siapa yang berada dalam Allah, dia harus berada dalam kasih. Itu ayat yang ke-16 dari 1 Yohanes 4. Anda ada dalam Allah? Halo, saya mau tanya, dijawab. Anda ada dalam Allah? Amin. Berarti kasih ada dalam hidup Anda. Amin. Saya digerayangi kira-kira. Masih ada enggak kasih dalam hidup Anda? Atau cenderung egois, cenderung hawa nafsu, cenderung sombong, cenderung enggak kena, ada banyak hal. Ya, kita tentang kasih itu jangan diomong kasih itu lemah lembut, sabar gitu. Ya bukan cuma itu. Tuhan itu kasih pada kita, tapi kasih itu juga
ada sisi keadilan, ada sisi mempertahankan kebenaran. Kalau kamu salah, ya ditegur gitu ya. Terima teguran mau, amin. Ya, itu saudaraku ya. Allah mengasihi kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan ayat 19. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah telah mengasihi kita. Amin. Siapa yang ngasih duluan? Anda kasih Allah duluan atau Allah kasih kepada kita duluan? Yesus anaknya diberikan kepada kita. Ini di hadapan kita ada tubuh dan darahnya. Itulah bukti Allah ngomong kasih, bukan cuma ngomong kayak di 1 Timotius 3. Oh, mulutnya penuh dengan kata-kata kasih. Tapi kasih Allah itu adalah sebuah praktek, perbuatan. Anak tunggal diberikan supaya kita yang harusnya binasa jadi punya hidup. Ayat yang ke-19 dari pasal 4 ya, 1 Yohanes pasal 4. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Amin. Anda sudah menerima kasih Allah? Amin. Nah, orang yang punya kasih, saudaraku, tidak persaingan kayak Yoab. Tidak juga kayak Abimelek. Enggak, pasti enggak. Tapi kita lihat contoh yang bagus. Saudaraku ya, contoh yang bagus itu ada di Perjanjian Baru ketika gereja mula-mula. Paulus bertobat. Anda dengar ceritanya? Lalu dia datang kepada rasul-rasul. Waduh, semua gibras-gibras. Wedi. Kenapa? Ini dulu pembunuh. Ternyata rasul-rasul juga tidak punya sense of belonging, saudaraku ya, tidak punya kepekaan. Lu ternyata orang ini sudah bertobat, ditolak sana sini, ditolak sana sini, ditolak. Padahal Paulus itu sudah berubah 180 derajat. Tapi tidak salah juga, orang hati-hati itu penting gitu ya. Akhirnya ketemu siapa Paulus ini? Siapa yang bisa menerima Paulus pertama? Halo, ada yang tahu? Barnabas, betul saudaraku ya. Yang bisa menerima Paulus pertama adalah Barnabas. Kisah 9 ayat 26-27 saudaraku ya. Itu Barnabas itu begitu ketemu Paulus, waduh dibawalah Paulus jadi penanggung jawabnya Paulus, Barnabas ini. Bahwa Barnabas bawa Paulus kepada rasul-rasul dan dia bilang, aku ini sudah jadi saksi, Paulus sudah berubah, Paulus sudah bertobat, Paulus sudah tidak bunuh lagi, dia memberitakan Injil dengan berani dan seterusnya sampai Paulus ini diterima. Dan atas dasar itu maka apa yang terjadi? Mereka berkumpul jadi satu kumpulan. Rasul-rasul gereja mula-mula. Saudara, di awal pertumbuhan gereja mula-mula, berita Injil begitu pesat. Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Wow, siapa yang khotbah 3.000 orang bertobat? Kalau Alkitab nulis Petrus berkhotbah 3.000 bertobat, berarti yang 3.000 ini bertobat beneran enggak? Bertobat beneran, hati-hati. Masuk gereja 3.000 orang, tapi cuma seneng-seneng. Belum tentu, tapi Alkitab nuliskan zaman gereja mula-mula betul-betul ada pertobatan besar. Panen raya terjadi. Jadi, saudara, Barnabas ini adalah orang yang bisa terbuka hati. Barnabas adalah orang yang mempunyai kasih, yang mempunyai sense yang cukup tajam. Sehingga kalau ada orang
menerima talenta, menerima kasih karunia. Barnabas takut kesaingan enggak? Ada banyak mungkin yang lain. Wow, ini pesaing baru. Di gereja, di pelayanan, di pekerjaan. Persaingan ada, bukan cuma Yoab. Tapi yang namanya Barnabas adalah orang yang lapang hatinya. Kasih itu tidak boleh pura-pura. Amin. Padahal di 1 Timotius 3 tadi mereka berpura-pura gitu. Hendaknya kasih, Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ayo dibuka, ini enggak nyala. Anda buka Alkitab Roma 12 ayat 9. Ya 9 aja semua. 3 bareng kita baca. Roma 12 ayat 9. 3, 2, 1. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. 11. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Kasihnya pura-pura. Kapan kita tahu kasih itu pura-pura atau enggak? Diuji enggak sama Tuhan? Ibrani katakan pekerjaan setiap orang sekali waktu akan diuji. Kalau dari damen gitu saudaraku ya. Kalau dari kayu mudah terbakar. Tapi kalau dari emas dan perak semakin diuji, semakin murni, semakin diuji, semakin murni. Pada saat Anda dirugikan, ada satu cerita dalam Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja 3 dibaca sendiri di rumah. Cerita ini ngetop pada saat Salomo baru jadi raja. Dia minta sama Tuhan apa? Minta hikmat. Setelah minta hikmat, datang 2 orang wanita, punya 2 orang anak. Datang minta diadili. 2 anak itu yang satu mati, yang satu hidup. Wanita yang satu bilang, ini anakku raja, karena pada saat aku malam tidur, anaknya dia yang mati itu diganti di sini. Terus yang satu bilang, enggak, ini anakku, memang benar anakku. Itu saudaraku. Anda punya anak? Anda punya anak-anak rohani? Halo, punya anak rohani? Ada anak rohani mati, saudaraku. Waduh, iki itu anakku, itu loh dia tuh pengasuhnya, gitu saudaraku. Tapi bener anak enggak ya? Bener saudara? Eker-ekeran. Hikmat dari surga itu bisa menguji hatimu. Adakah yang kau layani, yang kau kerjakan itu keluar dari dasar hati yang betul-betul punya DNA-nya Allah? Kasih atau tidak? Salomo yang penuh hikmat Allah itu lalu bilang kepada pengawal-pengawalnya, ambil pedang, penggal anak ini jadi 2, parodang. Petik diparuh enak, saudara, dipanggang paruan ya. Anak parodang. Ya yen anaknya boleh diparuh. Anak ini parodang, Salomo dibacok aja.
yang memang punya hati iri, kelihatan saudaraku. Iku kudu anakku, dadi babano lek dibecok, padha gak duwe anake padha mateki, gitu saudara. Bener ya? Guru sekolah minggu yang punya hati sama anakmu ya, ilang dolek ono. Amin. Amin. Saudara. Siapa yang anak hilang gak digoleki? Yuli itu, coba Samuel itu hilang. Mosok gak bingung nyari iya. Akhirnya mau dipenggal. Yang satu bilang, iya setuju paruan Pak. Pak Rojo. Anda tahu ceritanya. Saya tidak panjang-panjang di sini supaya nutut gitu saudara ya. Apa yang terjadi? Salomo bilang ojo dipenggal. Mandek. Aku tahu mana yang ibunya, mana yang bukan. Aku tahu mana yang punya kasih dan mana yang tidak. Aku tahu pekerjaanmu kalau kamu mengerjakan dengan kasih atau untuk sesuatu motivasi kepentingan-kepentingan. Tuhan dengan hikmat yang luar biasa akan menilik sampai dasar hati. Amin. Itu sebabnya introspeksi diri. Anda datang ibadah karena Anda merasa sudah dikasihi Tuhan. Anda melayani, mengerjakan sesuatu karena Anda sudah menerima banyak dari Tuhan. Atau Anda mengerjakan sesuatu karena ada motivasi dalam tanda kutip. Nunut urip, nitip nasib, dan lain sebagainya. Murnikan dirimu. Pekerjaan setiap orang pasti dimurnikan. Amin. Dan yang murni, dari yang murni itulah, maka penginjilan. Orang akan merasakan kasih-Mu. Orang akan tadi, aku dipulihkan untuk memulihkan. Amin. Kalau sendiri belum dipulihkan, tidak bisa memulihkan. Kalau sendiri belum diselamatkan, tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa. Kalau sendiri tidak punya DNA Allah. Berarti bukan anak-anak Allah. Kalau Anda bukan anak Allah, Anda tidak bisa mengajak yang lain untuk menjadi saudara-saudaramu. Jadi anak-anak Allah. Dalam pekerjaan, dalam hubungan seorang dengan yang lain. Miliki hati DNA-nya Allah. Maka dengan sendirinya apa yang kau kerjakan ada buahnya. Apa yang kau lakukan ada buahnya. Kalau tanamannya mangga, buahnya jambu. Bisa. Sekarang ini rupanya trennya, saudaraku. Kemarin saya lihat di YouTube pohon durian. Durian elek, durian biasa. Sekarang ininya dipotong, lalu dimasukkan. Keluarlah durian bagus. Saya enggak ngerti itu durian. Kalau pohon mangga dikasih jambu, jadi apa ya kira-kira? Yang palsu banyak, amin. Tapi hikmat Allah tidak bisa dikelabui. Itu sebabnya Allah tahu, iblis juga tahu. Dan sebenarnya hati nurani masing-masing kita juga tahu. Amin. Izinkan Roh Allah bekerja. Menyelidik hatimu, menyelidik batinmu. Buka kesempatan selebar-lebarnya, ini aku Tuhan. Dan aku tahu kasih yang sempurna, bukan pura-pura, dari Allah sudah diberikan kepadaku lewat tubuh dan darah Kristus.
Aku menerima kasih itu. Dan aku hendak melakukan sesuatu yang seturut kehendak Allah. Kita bangkit berdiri. Mendekatlah kepada Allah. Dengan masuk dalam hadiratnya, engkau bisa merasakan betapa kasih Allah dengan sempurna itu dicurahkan, diberikan, dan dianugerahkan buat kita sekalian. Itu sebabnya beribadahlah dengan baik. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Mendengarlah bukan hanya mendengar, tapi mendengar, menyimak, dan jadi pelaku yang benar. Maka kemanapun engkau pergi, sebetulnya berita Injil sedang disampaikan. Dan bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Wah, ini anunya mati ya? Oh, oke. Ku bersujud di kaki. Datang dengan rendah hati ya. Jangan sombong. Datang rendah hati. Nikmati Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kita. Maka engkau akan merasakan kasih yang sempurna itu sedang dicurahkan buat hidupmu.